Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Dadan Hindayana dari posisinya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional beserta 2 wakilnya. Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG tengah menjadi sorotan publik. Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Program yang bertujuan membantu pemenuhan gizi masyarakat ini menggunakan anggaran negara dalam jumlah yang besar. Munculnya dugaan korupsi pun memunculkan pertanyaan mengenai pentingnya pengawasan terhadap program-program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terkait kasus ini? Perlukah pengawasan program pemerintah diperketat? Berikut tim Apa Cerita Rangkum. MBG ini biayanya itu 10.000 per porsi ya. Belakangan ini muncul dugaan korupsi dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal tersebut? Ini bukan hanya dugaan, tapi ini hanya benar-benar kenyataan adanya suatu penggelapan dana masalah MBG. Kita tengok anggaran yang dilakukan oleh Dadang itu di awal itu nggak masuk akal. Yang pertama masalah program pos kaki, yang kedua masalah sepeda listrik, yang ketiga masalah laptop, TV dan lain sebagainya. Itu anggarannya nggak masuk akal. Jadi bukan saya di sini mungkin bagus lah ya. Mereka ditangkap dan diperiksa oleh pihak Kejagung. Kenapa? Kita tahu siapa sih dalang di dalam korupsi MBG ini. Kenapa sih banyak keracunan di tengah-tengah pihak MBG di dalam program MBG ini. Kalau bisa jangan mereka yang diperiksa. Tapi kalau boleh semua bagian-bagian instansi atau pihak SPPG diperiksa lebih dalam. Tanggapan saya ya Kak, paling utama sebenarnya pengawasan dulu Kak. Pengawasan lebih diketatin, karena dari yang kita tengok kan dari awal proyek MBG itu dilakukan, sudah banyak kasus-kasus seperti keracunan. Jadi masyarakat juga sudah gimana ngomongnya, terasisu tentang proyek MBG kali ini Kak. Menurut saya sebenarnya program MBG ini termasuk membantu juga sih Kak untuk rakyat-rakyat yang di pedalaman-pedalaman. Karena kan sebagian juga banyak anak-anak itu yang nggak makan gitu kan. Dan memang terbantu juga menurut saya program MBG ini tadi gitu. Cuma menurut saya kan kalau misalnya jadi kayak dimanfaatkan gitu sih Kak sama mereka gitu. Adanya MBG ini tadi makanya dikorupsikan. Menurut saya itu sangat tidak moral sih Kak, yang dimana seharusnya MBG ini tadi digunakan untuk yang sebaik-baiknya, bukan malah disalahgunakan. Nah gitu kan jadi kayak korban itu para murid-murid yang nggak tahu apa-apa itu jadi korban gitu Kak. Ya menurut saya ya Kak, sebenarnya MBG juga itu kan benar apa kata teman saya, itu membantu banget masyarakat. Tapi dari segi makanan aja mereka sampai korupsi gitu, apakah emang layak niat baik mereka itu malah berubah menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan kejahatan? Menurut Anda, apakah program pemerintah yang menggunakan anggaran negara perlu diawasi secara lebih ketat? Kalau boleh diawasi lebih ketat lagi ya. Karena kalau makin didiamkan, dibiarkan, mungkin itu sangat terpengaruh kepada generasi-generasi bangsa. Terutama kalau bisa MBG ini dihapuskan aja lah. Kenapa? Daripada dilaksanakan MBG, lebih baik uang itu dikasih kepada orang tuanya langsung. Supaya dapat memberikan asupan gizi yang betul-betul kepada anaknya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Perlu Kak, paling perlu. Karena dari pemerintahan dulu, diatur dari atasnya dulu Kak. Baru turunkan perintah ke seluruh BGN-BGN. Menurut saya juga sih sangat perlu sih Kak, yang dimana juga kita kan tahu sebagian juga ada yang kasus yang dimana pernah terjadi bahwasanya keracunan gitu kan Kak. Nah itu kita kan nggak tahu penyebabnya itu dari mana. Nah itu juga perlu kita awasi dengan ketat, yang dimana menurut saya perlunya ada pengawasan antara masyarakat dengan
pengelola MBG ini tadi, Kak. Lalu kita juga perlu pengawasan yang dimana membuka sesi pengaduan dari masyarakat untuk badan MBG ini tadi. Gitu. Tentu saja perlu, Kak. Mau dia bagian pemerintah terkecil pun, hal terkecil pun, itu perlu diawasi. Itu perlu diawasi. Apalagi hal tentang makanan yang akan dibagikan kepada anak-anak yang nantinya akan menjadi generasi penerus kita semua kan, tentunya perlu pasti diawasi. Seberapa penting keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan penggunaan anggaran program kepada masyarakat? Itu kalau bisa Kak terbuka kali Kak, sangat terbuka karena Kak itu supaya masyarakat tahu uang itu dimanakan sih, anggaran itu dimanakan sih. Kalau bisa itu masuk akal. Contoh nih, kita tahu di MBG ini biayanya itu 10.000 per porsi ya kan. Jadi kadang dikorupsikan oleh pihak-pihak instansi masing-masing. Yang nggak masuk akal Kak. Dari 10.000 kok bisa dikasih ya goceng. Yang katanya biasanya ikan lelenya tiap hari satu ya kan. Ternyata udah dipotong. Kok bisa porsinya kecil-kecil yang nggak masuk akal gitu. Sangat Kak, sangat perlu itu Kak. Transparansi anggaran soal ini Kak. Sangat penting sih, Kak. Karena yang kita tahu kan, Kak, walaupun kita nggak tahu isinya gimana, yang kita tahu anggaran mereka itu sangat besar. Tapi yang kita ketahui itu kayak nggak ada apa-apanya yang kita ketahui sampai sekarang ini gitu. Nah, kalau untuk anggaran Kak, mungkin ya memang tidak bisa semua orang harus tahu detailnya anggaran itu tersebut. Tapi yang pasti kan kita harus tahu transparan itu bagaimana. Apakah akomodasi atau dana-dana itu tersebarkan dengan baik ke berbagai tempat dan ke berbagai keperluan untuk program MBG ini. Jadi walaupun memang masyarakat ada batasan untuk mengetahui, tapi setidaknya kejujurannya atau kejelasannya itu ada pasti. Apa yang harus dilakukan pemerintah agar kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah tetap terjaga? Kalau bisa pemerintah itu sangat terbuka ya di hadapan masyarakat. Jangan hanya janji manis, omongannya manis, tapi nggak ada hasil yang sesuai dengan kenyataan. Itu aja sih. Balik ke awal Kak, pengawasannya lebih diketatin. Itu aja yang kami perlukan Kak sebenarnya. Lebih terbuka, Kak, kepada masyarakat, lalu memberikan gambaran bahwasannya MBG ini benar-benar sangat membantu untuk masyarakat. Bukan malah yang kita ketahui nih, bukan malah korupsi. Dari sini tadi kita paham bahwasannya semakin mereka mau berbuat seperti itu, semakin nggak percaya nanti masyarakat terhadap mereka. Ya tentu, kayak yang teman saya bilang juga tadi harus lebih terbuka, menerima saran dan keluhan masyarakat, memproses mereka dan juga pastinya menjalankan program itu dengan tepat. Beragam tanggapan masyarakat terkait dugaan korupsi dalam program makan bergizi gratis. Namun satu harapan yang sama, agar pengawasan terhadap program pemerintah semakin diperkuat sehingga anggaran negara dapat digunakan secara tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju.